Oke teman-teman, kali ini kita akan sharing tentang RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Kita langsung aja ya. RAID merupakan teknologi di dalam penyimpanan data komputer yang digunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi kerusakan pada media penyimpanan komputer. Ini bisa hard disk atau SSD. Dia menggunakan konsep mirroring atau menyalin data dan juga stripping atau pemecahan data. Jadi RAID ini punya dua konsep ya, ada menyalin data, kemudian pemecahan data. Nah, ada juga yang istilah namanya parity. Ini adalah istilah untuk teknik penyimpanan data yang berfungsi untuk paritas tertentu dan menghitung berdasarkan blok data. Jadi jika disk rusak, maka blok yang hilang akan terhitung ulang dan memberikan informasi kesalahan data pada RAID. Nah, untuk RAID ini kan ada dua macam. Yang pertama ada hardware RAID, kemudian ada software RAID. Nah, untuk software RAID ini berada di level OS. Artinya software RAID ini bisa kita setting setelah adanya OS ini. Kalau hardware RAID itu kebalikannya ya. Dia ini hardware RAID kita config atau kita setting sebelum adanya OS. Kalau software RAID setelah adanya OS. Kemudian fungsi utamanya menggabungkan beberapa disk menjadi satu kesatuan secara logikal. Misalkan kita punya dua hard disk 300. Nah, kita gabungkan secara logikal jadinya kan 600 kan. Nah, seperti itu. Jadi meskipun kita punya dua hard disk, di server kita akan kebacanya satu hard disk dengan kapasitas 600 GB karena sudah digabungkan secara logikal, meskipun secara fisik kita punya dua disk. Kemudian yang kedua, mentoleransi kesalahan atau kerusakan pada disk. Jadi kalau misal ada salah satu atau dua disk yang rusak, data yang ada di dalam situ masih bisa kita akses gitu, atau masih ada gitu, nggak hilang. Bayangin kalau kita cuma pakai satu disk doang di server ini, kalau disknya rusak ya datanya otomatis akan hilang gitu, akan rusak. Soalnya emang kita punya backup tersendiri, yaitu beda lagi. Oke, kita lanjut. Ini ada RAID 0. Sebelumnya juga kita udah pernah belajar ya. Nah, ini ada RAID 3, RAID 2. Nah, yang akan kita bahas mungkin RAID yang sering dipakai aja ya di perusahaan, karena RAID 2 dan 3 ini adanya mungkin di software RAID ya, karena kan kita yang akan kita bahas hardware RAID bukan software RAID. Jadi yang akan kita bahas ya yang memang dipakai aja gitu di perusahaan. Ya. Untuk RAID 0 dia menggunakan konsep stripping atau memecah data tanpa adanya parity atau redundancy. Minimal yang dibutuhkan adalah satu disk, kemudian toleransinya kerusakannya 0. Jadi konsepnya seperti ini. Misal kita punya data A, kemudian akan kita pecah ya, sama RAID ini datanya akan dipecah. Setelah dipecah akan dibagikan ke member disk RAID-nya. Ini A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Problemnya kalau misal satu ini rusak, otomatis kan datanya hilang nih yang di sini. Nah, karena di sini hilang, kan yang ini nggak lengkap jadinya kan, karena kan udah dipecah datanya. Nah, pecahannya ini hilang, artinya kan di sini juga rusak datanya, ikut rusak karena yang ini hilang gitu, nggak lengkap datanya kan, seperti itu. Nah, inilah. Tapi kelebihannya kalau RAID 0 ini, misal kita punya 300, di sini 300, kapasitas yang kita dapatkan ya
jadinya 600 GB kan. Nah tinggal ditambah ini untuk RAID 0, tapi ya itu toleransinya kerusakannya 0, jadi nggak ada toleransi di RAID 0. Menang secara kapasitas saja ya kalau RAID 0. Oke, lanjut RAID 1. RAID 1 itu menggunakan konsep mirror atau salinan. Yang dibutuhkan itu hanya 2 disk, 1 toleransi kerusakan. Jadi kita ada data A, kemudian kita pecah, kemudian kita masukkan ke disk. Nah, karena ini mirror atau menyalin, jadi disknya akan menyalin data ke disk yang lainnya. Jadi kan sama nih, kalau satu rusak, ini rusak, maka kan datanya masih lengkap 1, 2, 3, 4. Jadi di sini tidak akan kehilangan data kecuali emang rusak dua-duanya. Nah, karena kan dia hanya satu toleransi kerusakan. Cuman dia mengorbankan satu kapasitas. Misal kita punya 300 GB nih dua-duanya. Nah, kapasitas yang kita dapat di server ya 300 GB. Bukan lagi 600. Karena kan salah satunya untuk menyalin, untuk salinannya aja. Ini untuk RAID 1. Kita lanjut. RAID 10 atau RAID 1 plus 0. Biasanya sih nyebutnya RAID 10 ya. Menggunakan konsep mirror, kemudian minimalnya 4 disk, bisa lebih asalkan genap, kemudian toleransinya dibagi 2. Jadi misal kita punya data A, kemudian dipecah A1, A3, 5, kemudian disalin seperti biasa. Ini juga A2. Nah, setelah disalin kan misal kita rusak nih, yang ini rusak, yang ini rusak. Apa datanya masih bisa diakses? Kan bisa kan, karena masih lengkap, A1 ada, A2 ada, A3 ada, dan seterusnya masih ada gitu. Nah, problemnya di sini kalau misal pas lagi apes gitu kan, ini kan 2 yang rusak nih. Nah, ternyata yang rusak satu member gitu, satu member RAID. Nah, yang rusak seperti ini. Kan sama-sama 2 tuh yang rusak. Tapi kita lagi apes saja nih, satu RAID ini, satu member, dua-duanya rusak di member yang sama. Artinya apa? Artinya ya datanya juga akan hilang karena dia cuma punya salinan dia sendiri gitu, nggak punya salinan member sebelah seperti itu. Jadi datanya akan rusak. Jadi kalau main RAID 10 ini main tebak-tebakan aja sih, main keberuntungan aja. Kalau pas banget yang rusak ternyata ini dengan ini masih aman gitu. Nah, untuk kapasitasnya ini mengorbankan 2 harddisk ya berarti kalau di sini ya. Kalau ada satu lagi berarti mengorbankan 3 harddisk. Karena di sini cuma 2 member group, berarti misalnya ini 300 semua. Ini juga 300, ada 4, 300. Berarti totalnya ada 600 kapasitas yang bisa kita dapat. Oke, lanjut. Nah, ini RAID 5 menggunakan konsepnya stripping, minimalnya 3, toleransi kerusakannya 1. Ini menggunakan konsep parity ya, bukan lagi mirroring seperti tadi. Misalnya kita punya data A, kemudian akan dipecah nih jadi A1, A2, A parity, B parity, B1, B2 dan seterusnya. Misalnya ada satu yang rusak di sini. Nah, otomatis si RAID ini akan menghitung ulang tuh yang rusak yang mana kan. Dan A1 di sini A2-nya rusak, berarti di sini A parity kan jadi 2. B parity B2, berarti ini akan jadi B1. C1, C parity-nya rusak, C2 udah lengkap. D1, D2. Nah, konsepnya seperti ini untuk RAID 5. Dia juga mengorbankan satu disk 300
300. Total yang kita dapatkan berarti 600. Nah, kalau ini kan kalau 2 yang rusak ya udah gitu. Data juga hilang juga karena toleransinya cuma 1 kan. Kita lanjut. Nah, ini rate 6. Rate 6 ini sama aja dengan rate 5 yang tadi ya. Bedanya apa? Bedanya ini toleransinya ada 2. Kali ini 300, 300, 300, 300. Berarti totalnya ya 600. Karena kan dikorbanin 2 kapasitas kan buat jadi parity. Nah, ini juga sama seperti tadi. Misal yang rusak 2, ini sama inilah. A1, A2 rusak, A parity yang pertama rusak, A parity yang kedua masih ada, berarti ini A2. B parity, B1 nya rusak, B2 nya rusak, berarti ini jadi B parity 1, B parity 2. C parity, kemudian ada C2, ini akan jadi C1. D2, D1 masih lengkap, E1, E2. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang pembagian data dan pemecahan datanya ya. Nah, pembagian dan pemecahan itu akan dikendalikan sepenuhnya oleh si controller ini. Jadi kita nggak perlu tuh memecah data secara manual ke hard disk atau kita dibagikan. Kita nggak usah mikirin pembagian dan pemecahan lagi karena sudah diatur oleh si RAID controller ini. Nah, RAID, karena kan tadi kita belajarnya tentang hardware RAID ya. Sudah disampaikan hardware RAID ini ya berbentuknya hardware seperti ini, card atau PCI card ya. Nah, fungsi utamanya ya tadi mengelola RAID secara logikal. Nah, contoh produknya ini ada Smart Array ini dari HPE atau HP, kemudian Mega RAID ini dari IBM, kemudian Delport dari Dell tentunya. Nah, tapi biasanya kalau server-server yang lama itu nggak pakai PCI kartu kayak gini, nggak pakai card, tapi dia ada yang langsung ke motherboard atau onboard ya, onboard integrated di dalam board gitu. Kalau ini kan masih bisa kita ganti nih kalau rusak atau kita mau upgrade yang lebih bagus rate-nya, controllernya. Kalau misal mau ganti yang bagus kita bisa ganti gitu. Tapi kalau di dalam board kan kalau rusak ya mau nggak mau harus ganti, kita boardnya kan harus diganti. Tapi ya kalau server-server yang baru sih udah terpisah sih seperti ini. Oke, langsung aja kita coba praktek ya. Di sini saya punya 5 disk. 1 2 3 4 5. Ini namanya bay. Kalau di server ini namanya bay. Bay. Ada B1, B2, B3, B4, B5. Semuanya 300 GB ya. Ini cuma stikernya aja nih, salah. Ini adalah 300 GB semua. Enaknya kita bikin studi kasus ya. Misalkan aja nih, kita punya 2 SSD. Di sini SSD, di sini juga SSD. Ini misalkan ya, karena semuanya sebenarnya ini hard disk semua nih. Misal dari customer atau dari user atau dari atasan kita minta server nih diinstal OS-nya pakai SSD, kemudian datanya pakai disk. Karena dia butuhnya OS-nya bootingnya cepat, misalkan gitu. Jadi kita gimana nih punya 2 SSD dengan 3 hard disk kan gitu. Ini langsung aja praktek ya, gimana secara settingnya biar ini akan jadikan OS,
kemudian yang ini akan jadi data. Oke, kita langsung, saya akan masuk ke server saya. Sorry, 12. Oke, akan saya nyalakan dulu servernya. Nah, buat yang belum tahu ini tuh apa, ini jadi ini tuh dashboard ya teman-teman. Ini dashboard untuk kita, nah untuk hardware manajemen kita. Misal ada yang rusak nih, power, misal ini kan powernya cuma satu nih, P1 doang, ini satu tidak ada. Kemudian ada prosesornya ada dua, statusnya ini kan good semua. Nanti kalau misal ada yang rusak nih memorinya, dia akan statusnya ya rusak gitu, valid. Jadi ini memudahkan kita untuk troubleshooting ya kalau terjadi kerusakan pada hardware kita. Jadi kita nggak perlu langsung datang gitu ke servernya, ke data center. Kita cukup cek dulu dari remote, dari sini kita cek apanya dulu yang rusak. Ya, ini ada RAID 5 nih, siapa yang buat. Nah, ini adalah smart array-nya, smart array controllernya. Kita coba cek lagi. Dengan adanya dashboard ini juga kita nggak perlu monitor lagi ya, karena kita langsung konsol ke dari sini, dashboard ini juga bisa. Jadi kita nggak perlu datang ke data center bawa-bawa monitor, keyboard, mouse, itu kan agak ribet. Nah, di sini saya akan pencet F8 ya. Nah, oh sorry, bukan di sini, kita exit. Nah, di sini nih, ini ada ke detect. Ini kenapa nih? F2. Kita akan F8 masuk. Nah, kita sudah masuk view. Oh, ini ada satu RAID 5 tuh butuh recovery. Kita coba delete aja ya dulu ya semua ya. F8 untuk delete. Nah, ini semuanya udah kita delete, udah nggak ada. Jadi kita ini masuk di controller ya, ini controllernya HP Smart Array P4201. Kita akan coba buat. Yang pertama tadi kita kan SSD 2 ya ceritanya. OS akan disimpan di SSD ini, kemudian datanya akan di hard disk ini. Berarti kita akan buat dua. Misalkan kita punya 5 hard disk, enggak, 2 SSD ya, 3 hard disk. Jadi kita akan pilih B1 dan B2 untuk, misalkan ini SSD ya teman-teman, karena ini hard disk semua. Jadi kita misalkan saja ini SSD kita punya 2 SSD. Kemudian kita akan buat yang pertama adalah RAID 1 mirror.
kemudian kita pilih yang RAID 1. Kalau sudah kita enter, kemudian F8 to save the configuration. F8 save it. Oke, kita view coba. Nah, ini ada RAID 1, total kapasitasnya yaitu 300 GB kan, padahal kita punya 2 harddisk tadi, dua harddisk. Nah, untuk yang kedua, karena ini ada 3 harddisk sisanya, kita akan buat RAID 5. Kita pilih RAID 5, kemudian enter, F8 save. Nah, kita view lagi. Nah, kita lihat nih, ini RAID 1, ini B2 dengan B1, ini 300 total yang kita dapat kapasitasnya jadi 300, sama aja sih ya kan. Jadi dia mengorbankan satu disk tadi. Nah, kemudian RAID 5 kita coba lihat. Nah, ini ada 3 disk nih ya, untuk RAID 5 ada 300 semuanya, tapi kapasitasnya yang kita dapatkan cuma 600 kan, karena dia mengorbankan satu disk juga. Nah, jadi digabungin yang 2 disk doang tuh. Nah, kalau udah begini gimana? Ya udah, tinggal kita install OS-nya kan. Kan tadi OS-nya di SSD tuh di sini nih. Ini satu OS, yang RAID 5 berarti jadiin data kan. Kan tadi begitu kan. Studi cache-nya. Misalkan ini SSD nih, 2. B1 SSD, B2-nya SSD, yang lainnya harddisk semua. Untuk SSD ini kita akan diinstal OS-nya biar bootingnya cepet. Misalkan atasan kita minta OS-nya biar cepet. Nah, untuk datanya nggak usah cepet-cepet lah, yang penting bisa buat nyimpen arsip data. Jadi pakainya harddisk saja yang lebih murah gitu. Yang penting bootingnya cepet SSD. Jadi gitu aja sih, kita tinggal instalasi OS saja sampai sini. Kita tinggal kembali. Kalau mau delete, misal kita mau delete nih, ya tinggal delete. Misal yang ini kita delete ya, F8 untuk delete. You have selected delete to logical. Oke, 3 delete. Nah, tapi hati-hati ya, kalau OS-nya udah terinstall, kalau kita delete ya OS-nya juga akan hilang gitu. Kalau misal udah diinstal ya jangan di delete gitu, mau nggak mau nanti hilang lagi gitu OS-nya, karena kan dia akan dipecah lagi RAID-nya. Nah, ini ya kan, dia akan balik lagi nih. Nah, ini kalau kita mau RAID 0, ini ada RAID 0, RAID 1, ini cuma bisa RAID 0 dan RAID 1 aja, karena cuma 2 disk ya. Misalnya akan kita delete lagi nih RAID 5. Kalau ada datanya jangan coba-coba asal delete RAID ini, karena datanya akan hilang juga kan. Nah, misal kita semuanya nih jadi satu, ini kan punya saja harddisk semua nih, nggak ada yang SSD. Itu kan tadi contoh aja. Nah, ini misal kita pasangin RAID 6 nih, ada RAID 6, RAID 5. Kita coba RAID 5 ya, totalnya jadi berapa kan. Kita enter F8. Ntar, nah semuanya aku masukin jadi RAID 5, jadi totalnya 1 tera ya. 300 kan 900. Oh bener, tambah 300 lagi kan, harusnya 1 tera 200 ya, 1 tera 200 ya, kita genepin aja sih 1 tera.
Oke, cuma seperti itu sih. Jadi kita lanjut masukin flash disk atau OCD seperti biasa, install OS seperti biasa, pakai Rufus dan semacamnya ya. Oke, kita matikan. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu aja ya. Kalau mau lanjut ya nanti bisa dilanjut kapan-kapan ya.